Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Luar biasa, sangat semangat sekali ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk berdoa. Buat teman-teman dalam tugas kita di Tuhan dan berdoa dan berdoa besar. Doa selesai dan Terima kasih adik Alma yang sudah membawa kita dalam doa. Namun sebelum itu Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Amelia, Ada Ibu. Rizka Diana, hadir Ibu. Scholastika, Ada Ibu. Filomena, Hadir Ibu. Maria Ignacia, Hadir Ibu. Lydia Jelaus. Hadir Ibu. Bisa luar biasa ya. Jadi kelas ini saya rasa sangat aktif sekali dengan kehadirannya. Terima kasih, Ibu. Oke baik. Jadi materi yang akan diberikan pada hari ini yaitu tentang employability skill. Namun sebelum itu, Ibu melihat adik-adik sangat mungkin sebelumnya tadi ada pelajaran. Ada ya, Ibu. Mungkin ada di sana bola, mungkin karena pelajaran sebelumnya. Jadi sini Ibu mau beri satu SPP, jadi minta adik-adik berdiri. Ibu. Apakah ada adik-adik yang memiliki SPP? Mungkin adik-adik atau Saya Ibu. bisa maju berikan satu SPP untuk teman-teman. Baik, jadi teman-teman, SPP-nya itu kita menyanyi dan berpekangan dengan judul Alam Samsa. Nanti teman-teman ikut saja gerakan saya, nanti dari pelan sampai dengan cepat. 1, 2, 3. Alam Samsa, Alam Samsa, guli 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 Alam Samsa, Alam Samsa, Alam Samsa, guli 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 Alam Samsa, Alam Samsa, Alam Samsa, guli 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 Alam Samsa, Alam Samsa, Alam Samsa, guli 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 Alam Samsa, bersemangat dan berantusias sekali dalam Ibu harap dengan ice breaking yang sudah adik-adik lakukan bersama agar adik-adik bisa fokus dan mendengarkan materi dari Ibu. Oke, jadi dengan materi yang akan diberikan ini, Ibu harap adik-adik bisa memperhatikan dengan baik karena materi yang akan diberikan ini sangat bermanfaat untuk adik-adik. Mohon maaf sebelumnya karena Ibu sedikit terkendala dari sini sehingga Ibu tidak bisa menampilkan materinya di layar. Oleh karena itu, di sini Ibu mau memberikan materi layanan klasikal tentang employability skill. Di sini Ibu mau tanya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu employability skill? Tahu Ibu. Apa itu? Keterampilan kerja. Apakah adik-adik ada yang tahu maksud dari keterampilan kerja itu apa? Belum. Adik Rizka, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya keterampilan kerja merupakan sekumpulan keterampilan atau kecakapan yang dimiliki seseorang di dalam dunia pekerjaan Ibu. Luar biasa ya. Oke, jadi di sini Ibu mau meluruskan lagi. Jadi maksud dari employability skill adalah sekumpulan keterampilan yang teknis yang sangat penting bagi lulusan untuk tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tapi juga untuk berkontribusi secara produktif dalam lingkungan kerja yang dinamis. Jadi teman-teman memang teknis tadi bagaimana adik-adik mampu memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, kerja dalam tim, dan mampu menyelesaikan suatu masalah dalam suatu kelompok. Oke, jadi di sini kita masuk ke tujuan dan manfaat dalam keterampilan kerja. Jadi tujuan keterampilan kerja di sini gimana? Untuk dapat memudahkan suatu pekerjaan untuk memudahkan suatu pekerja dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya secara efektif
dan efisien tanpa adanya kesulitan hingga akan menghasilkan suatu kinerja yang lebih baik. Jadi ketika adik-adik memiliki atau dari sekarang adik-adik mengembangkan keterampilan-keterampilan yang harus adik-adik kembangkan saat ada perjalanan di mana ketika adik-adik mengembangkan kemampuan dalam komunikasi atau kemampuan kerjasama dalam kelompok, itu adik-adik harus benar-benar fokus, karena ketika adik-adik sudah menanamkan berdasarkan keterampilan seperti itu, maka adik-adik akan terbiasa dan adik-adik akan terbawa terus ketika adik-adik berjalan. Terus di sini juga ada beberapa manfaat keterampilan kerja, di mana keterampilan kerja memiliki beberapa manfaat, di mana keterampilan kecakapan kerja sangat penting karena dapat meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan dan berkembang dalam karir mereka. Selain itu juga keterampilan ini juga dapat membantu adik-adik untuk menjadi pekerja yang lebih produktif, efisien, dan berkontribusi secara positif terhadap organisasi tempat adik-adik bekerja nanti. Lalu di sini juga ada beberapa aspek dalam keterampilan kerja. Jadi aspek yang pertama yaitu keterampilan dasar. Jadi keterampilan dasar di sini di mana adik-adik harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan mengelola informasi, serta keterampilan logika dan matematika, dan keterampilan memecahkan masalah. Jadi keterampilan dasar seperti komunikasi, mengelola informasi, logika, matematika, dan pemecahan masalah ini adik-adik harus memiliki, karena di saat adik-adik semakin naik tingkat, misalnya pasti setelah lulus dari SMA ini pasti adik-adik ada yang bekerja, ada juga yang di kuliah. Jadi ketika adik-adik ada yang mau bekerja nanti, adik-adik harus menanamkan dari sekarang keterampilan dasar seperti yang disebutkan tadi. Terus yang kedua yaitu keterampilan manajemen diri. Jadi keterampilan manajemen diri ini dimana terdiri dari keterampilan berperilaku positif, keterampilan bertanggung jawab, keterampilan beradaptasi, dan keterampilan belajar berkelanjutan. Jadi di mana adik-adik harus menjaga sikap profesional, tanggung jawab, integritas dalam bekerja. Jadi mulai dari sekarang misalnya adik-adik harus menanamkan hal kecil seperti misalnya dalam suatu kelompok itu adik-adik harus saling bekerja sama, jangan ketergantungan pada satu dua orang saja, agar tugas yang diberikan tersebut bisa mencapai tujuan yang adik-adik inginkan. Terus yang ketiga yaitu keterampilan kerjasama tim. Jadi keterampilan kerjasama tim seperti dijelaskan tadi bahwa misalnya dalam suatu kelompok kecil, misalnya seorang guru memberikan suatu tugas pada adik-adik untuk mengerjakannya. Dari situ adik-adik harus saling bekerja sama, jangan tergantungan pada satu dua orang agar tujuan yang ingin adik-adik inginkan itu tercapai. Terus yang ketiga yaitu keterampilan inisiatif dan teknologi. Jadi keterampilan inisiatif dan teknologi ini di mana kemampuan adik-adik untuk mengambil langkah proaktif, memberikan ide baru dan berkontribusi terhadap inovasi, dan juga menguasai teknologi yang relevan untuk mendukung efektivitas pekerjaan yang meningkatkan kinerja. Jadi keterampilan inisiatif dan teknologi di sini di mana adik-adik kan masa-masa adik ini lahir di era Gen Z ya. Jadi lahir pada saat teknologi muncul. Oleh karena itu adik-adik harus perlu menguasai berbagai macam teknologi yang ada sekarang. Jangan hanya main HP, scroll TikTok atau hal-hal lain yang kurang bermanfaat untuk adik-adik. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan dalam bekerja. Jadi yang pertama itu faktor individual. Jadi hal ini adalah atribut yang berdasar bagi individu untuk menentukan individu bisa atau tidak untuk dipekerjakan.
Faktor ini terbagi dari beberapa ciri, di mana ciri demografis. Jadi ciri demografis ini terdiri dari usia, jenis kelamin atau ras, dan juga kompetensi personal. Jadi kompetensi personal ini terdiri dari motivasi diri, kepercayaan diri, dan juga kecenderungan. Kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor relasi sosial. Jadi faktor relasi sosial ini berkaitan dengan ekonomi, sosial, seperti keadaan lingkungan keluarga, dan budaya kerja, dan mengaruh terhadap kemampuan, keinginan, ataupun tekanan sosial dalam mengambil kesempatan peminatan kerjanya. Terus kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor kontekstual. Jadi hal ini adalah kondisi yang berada di luar seseorang, yakni berupa pekerjaan yang tuntutannya besar, kondisi pekerjaan atau kebiasaan dalam bekerja, berupa budaya, dan juga karakter yang dimiliki dalam suatu organisasi, teknologi dan teknologi, dan juga tuntutan pekerjaan. Terus di sini juga ada beberapa langkah dalam membangun keterampilan kerja. Jadi langkah yang pertama yaitu evaluasi keterampilan yang dimiliki. Jadi langkah pertama di sini, di mana adik-adik mulai mengenali keterampilan yang sudah adik-adik miliki dan mungkin keterampilan-keterampilan lain yang perlu adik-adik perbaiki untuk masuk ke dunia kerja nanti. Terus yang kedua yaitu tentukan tujuan pengembangan keterampilan. Jadi setelah adik-adik sudah mengetahui keterampilan yang perlu adik-adik tingkatkan, adik-adik mulai tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini akan membantu adik-adik untuk tetap fokus dan mengetahui kapan adik-adik telah mencapai tingkat keterampilan yang adik-adik inginkan. Terus langkah yang ketiga yaitu ikut pelatihan dan kursus. Jadi setelah adik-adik sudah mengetahui kedua langkah tersebut, adik-adik sudah mengikuti kedua langkah tersebut. Langkah yang ketiga yaitu adik-adik mulai mengikuti pelatihan dan kursus, di mana adik-adik dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru melalui pelatihan dan kursus yang akan adik-adik ikuti. Setelah itu, adik-adik mulai praktikan secara langsung. Jadi melalui kursus dan pelatihan tadi, adik-adik mulai mengembangkan keterampilan yang sudah adik-adik pelajari. Setelah itu, adik-adik mulai melakukan umpan balik. Jadi umpan balik di sini di mana adik-adik mulai melakukan umpan balik dari rekan kerja, atasan atau mentor, sehingga sangat penting untuk mengetahui apakah adik-adik telah mengembangkan keterampilan yang diinginkan. Jadi umpan balik ini membantu adik-adik untuk mengenali area yang perlu ditingkatkan dan bagaimana adik-adik melakukannya. Terus di sini juga ada beberapa tantangan dan hambatan dalam mengembangkan keterampilan kerja serta solusi untuk mengatasinya. Jadi tantangan dan hambatan yang pertama yaitu kurangnya pengalaman praktis. Jadi terkadang adik-adik dalam proses pelatihan atau kursus mungkin adik-adik kurang fokus atau kurang bersungguh-sungguh dalam mengembangkan keterampilan yang adik-adik miliki, dan hal ini juga menjadi suatu hambatan bagi adik-adik ketika adik-adik bekerja nanti, yang dimana adik-adik kurang mengembangkan atau kurang mengetahui apa keterampilan yang adik-adik miliki. Setelah itu, kurangnya akses dan pelatihan atau magang. Jadi kurangnya akses ke pelatihan atau magang di sini misalnya, mungkin adik-adik seringkali tidak memiliki akses yang cukup ke pelatihan praktis atau kesempatan magang, yang dimana merupakan bagian penting untuk mengembangkan keterampilan kerja. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya peluang magang, atau kompetensi yang ketat untuk posisi magang. Jadi solusi yang dapat diberikan yaitu yang dimana adik-adik bisa memanfaatkan kursus online dari pelatihan, yang dimana adik-adik sudah memiliki HP, jadi adik-adik bisa memanfaatkan HP untuk mengikuti kursus atau pelatihan melalui media online. Terus yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan sosial dan komunikasi. Jadi banyak dari adik-adik yang mungkin belum terlatih dalam keterampilan sosial dan komunikasi, yang dimana
Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan mengelola hubungan personal. Jadi misalnya seseorang siswa yang terbiasa bekerja secara individual mungkin merasa canggung ketika harus berkolaborasi dalam tim atau berkomunikasi dengan atasan selama pekerjaan magang atau di tempat kerja pertama mereka. Jadi solusi yang dapat diberikan mengenai hambatan dan tantangan terkait kurangnya keterampilan sosial dan komunikasi di sini, di mana adik-adik bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi-organisasi sekolah seperti pramuka atau juga organisasi OSIS. Hal ini dapat membantu adik-adik untuk berlatih kerjasama tim, kepemimpinan, dan juga berkomunikasi dengan orang lain, yang dimana dapat membantu adik-adik untuk mengembangkan keterampilan sosial ketika adik-adik bekerja nanti. Terus yang keempat yaitu keterbatasan waktu dan beban tugas akademik. Jadi seringkali siswa memiliki banyak tugas akademik yang harus diselesaikan, yang dimana membuat adik-adik merasa kesulitan untuk mengisikan waktu untuk mengembangkan keterampilan kerja, seperti mengikuti pelatihan atau mencari pengalaman praktis di luar kelas. Jadi solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi hal ini, yang dimana adik-adik perlu belajar mengelola waktu dengan bijaksana dengan membuat jadwal yang seimbang antara tugas akademik dan pengembangan keterampilan kerja. Yang berikut yaitu rasa tidak percaya diri. Jadi banyak dari siswa mungkin merasa tidak cukup percaya diri untuk memulai karir adik-adik dan mengembangkan keterampilan kerja karena merasa kurang berpengalaman atau tidak memenuhi standar industri. Jadi solusi yang dapat diberikan di sini yaitu adik-adik bisa mengikuti kegiatan yang menantang, dan mungkin adik-adik bisa mengikuti berbagai ekstrakurikuler seperti pidato untuk melibatkan diri dalam proyek-proyek kelompok, sehingga dapat membantu adik-adik meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan dunia kerja nanti. Oke, baik, jadi mungkin hanya itu saja materi yang dapat diberikan kepada adik-adik. Jadi di sini ibu mau berikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya atau berbagi pengalaman. Saya Bu. Oke, baik, adik Lydia bisa. Ibu, jadi berdasarkan materi yang sudah dijelas tadi, mengapa penting bagi kami untuk mengetahui tentang keterampilan kerja ini? Oke, baik. Jadi kenapa materi keterampilan kerja atau employability skill ini sangat penting bagi adik-adik? Karena ketika suatu saat nanti adik-adik bekerja, itu adik-adik bisa mengembangkan keterampilan yang ada dalam diri adik-adik. Misalnya keterampilan berkomunikasi, keterampilan kerja sama tim, dan juga kepemimpinan serta kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi hal-hal seperti ini itu harus adik-adik kembangkan dari sekarang, yang dimana adik-adik bisa mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan di kampus seperti kegiatan pramuka atau kegiatan atau organisasi OSIS yang dapat membantu adik-adik dalam mengembangkan keterampilan dasar seperti itu, sehingga suatu saat nanti ketika adik-adik sudah bekerja, itu adik-adik sudah memiliki bekal atau memiliki keterampilan sehingga membantu adik-adik dalam bekerja nanti. Mungkin itu saja jawaban yang dapat diberikan. Apakah adik dia sudah bisa dipahami? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya itu. Silakan. Jadi saya ingin menceritakan sebuah pengalaman di mana waktu kelas 2 SMA kami pernah mengikuti kegiatan OSIS, membagikan pakaian untuk tugas di panti asuhan, dan juga selain itu kami juga mengadakan lomba pidato, di mana di situ kami sebagai panitia melatih semua peserta lomba untuk bisa menampilkan hasil yang baik, di mana mereka harus bisa melatih cara berkomunikasi dan menyampaikan pidato mereka di depan orang banyak dengan mengikuti dan melatih kontak mata mereka dengan para guru. Berarti pengalaman dari adik Paula sangat luar biasa ya. Berarti adik Paula sudah memiliki keterampilan dasar yang adik Paula miliki, dan keterampilan tersebut harus adik Paula kembangkan terus agar
bisa bekerja nanti adik Paula bisa mengembangkannya lagi untuk mencapai keinginan yang adik Paula harapkan. Baik, siap Ibu, terima kasih. Jadi di sini ada yang bisa menunjukkan materi kita pada hari ini. Baik, adik Rizka. Baik Ibu, dari materi yang tadi Ibu sampaikan dapat disimpulkan bahwa keterampilan kerja merupakan sekumpulan keterampilan non teknis yang dimiliki seorang untuk memasuki dunia kerja. Dan keterampilan kerja ini seperti keterampilan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, keterampilan kerjasama tim ataupun inisiatif dari seseorang untuk membantu orang tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ibu. Terima kasih. Baik, jadi jawaban adik Rizka dan juga adik Paula serta adik Widya sangat luar biasa. Jadi mari kita berikan aplaus untuk. Oke, jadi materi yang Ibu berikan mungkin sekian. Jadi di sini untuk menutup kegiatan kita, Ibu meminta seorang untuk berdoa. Saya Doa adik Rizka, adik Paula. Ibu guru dan teman-teman, hari ini kami mengambil sikap dan nama Bapa dan nama Putra dan Kudus. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Baik, terima kasih adik Rizka setelah sampai Ibu dalam doa. Jadi dengan materi yang Ibu sudah berikan tadi bisa bermanfaat untuk adik nanti ya. Oke, Ibu. Oke, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.